Halo guys, kalian kembali lagi ke konten Dimas Ihsan Bagaskoro. Jadi kali ini gue udah di rumah dan gue bakal ngebahas seputaran tambang lagi. Tapi di sini lebih ke edukasi sih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ngeliat video ini, kalian beruntung banget. Apalagi kalau kalian mau kerja di tambang teman-teman. Jadi ini adalah salah satu tips and trick teman-teman yang mau kerja di tambang. Jadi sebenarnya gini. Kalau kalian belum tahu di tambang tuh sebenarnya bisa masuk berbagai macam jurusan ya. Kalau kalian lihat di podcast-podcast ataupun tanya jawab gue sebelum-sebelumnya, kalau kalian belum nonton, kalian cek aja video gue yang tentang tambang lah. Kayaknya seputaran tambang tuh udah dari video bulan lalu sampai 2 bulan lalu tuh itu full tentang tambang. Kalian tinggal cek aja videonya kayak gimana. Nanti kalian bisa tahu beberapa contoh ataupun kira-kira ternyata kerja di tambang itu bisa dari berbagai macam background. Nah, tapi di sini gue bakal bener-bener mengkhususkan kayak beberapa divisi ataupun departemen yang cukup besar di tambang teman-teman. Nah, yang ini tambangnya tambang batu bara, cuman gua sebenarnya hampir sama tambang batu bara dengan tambang-tambang yang lain. Karena sektor yang paling bisa dibilang pokoknya itu ada 3, yaitu sebenarnya yang namanya engineering, terus ada operation dan juga ada plan teman-teman. Ini adalah 3 roda utama sebenarnya. Sebenarnya yang lain lagi ataupun departemen yang lain juga saling terkait ya teman-teman, seperti ada finance, ada project management, terus ada safety, itu semuanya berkaitan teman-teman. Tapi untuk dalam hal produksi ataupun untuk mendapatkan cuan di batu bara ataupun di tambang-tambang yang lain, 3 departemen ini menjadi salah satu roda penggerak usaha pertambangan ini teman-teman. Nah, jadi sebenarnya sektor usaha apa aja sih di operation, di engineering, sama di plan itu kita bakal bahas di video ini full teman-teman. Dan untuk kalian yang belum tahu ataupun masih awam, kalian bisa banyak banget dapat edukasi dari video ini. Jadi jangan di skip dan juga jangan kalian putus-putus videonya biar nggak salah kaprah. Alright guys, jadi tambang batu bara ini adalah salah satu sektor pertambangan yang menurut gua menjadi salah satu primadona di Indonesia, apalagi di dunia, karena batu bara ini masih menjadi tumpuan dalam energi di dunia, apalagi di Indonesia teman-teman. Kalau kalian lihat berbagai macam web, kalian bisa lihat nanti gue masukin di sini, itu dia mengatakan bahwa ya batu bara ini kayak kurang lebih 30% ke atas lah dia menyumbang energi di Indonesia. Cuma kalau kalian pengen lihat nanti gue masukin ya contohnya ataupun beberapa literatur yang bilang batu bara di Indonesia ini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang emang beda ataupun pihak kiri, kita ngomongnya pihak kiri ya, dimana pihak kiri yang nggak setuju sama pertambangan, kalian nanti bakal dihadapkan dengan pertanyaan, kalau misalnya nggak ada tambang, termasuk yang batu bara yang kita bakal bahas sekarang ini, kalian mau hidup tanpa listrik atau enggak? Karena negara ini belum siap kalau misalnya tiba-tiba batu bara anjlok dan nggak ada energi yang menggantikan batu bara. So, kalau kalian emang udah siap, berarti kalian cocok banget untuk tidak ataupun tidak mendukung yang namanya tambang batu bara. Karena gini teman-teman, pertambangan di batu bara ini ataupun di tambang-tambang yang lain udah menggunakan good mining practice teman-teman. Dimana good mining practice ini adalah membuat tambang ini ya diusahakan untuk tidak merusak alam teman-teman. Jadi nanti alam yang telah diselesaikan dalam pertambangan itu sudah dilestarikan. Artinya akan dicoba kembalikan ke tempat yang semula ataupun untuk jadi tempat yang bisa berguna selain jadi tempat yang sebelumnya teman-teman. Jadi ya intinya tidak menjadi suatu lubang-lubang yang bisa dibilang malah rusak ataupun merusak alam tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang 3 tadi teman-teman. Jadi ada operation. Operation itu fungsinya apa? Jadi yang menggerakkan tambang yang benar-benar dari dia yang kerja, dia yang bentuk, dia yang ngambil batunya, dia yang kerja di lapangan, dia yang ngawasin, dia yang mandorin, dia yang bawa alatnya, itu adalah operation. Jadi kalau kalian mau masuk ke bidang operation, berarti kalian udah tahu bahwa kerjanya seperti itu. Dari yang dia ya koordinasikan ke operator, ataupun malah kalau kalian jadi operator, kalian bisa ngasih tahu ke teman-teman yang lain kira-kira operator tuh seperti apa. Ada banyak ya, kalau nanti video selanjutnya mungkin gue bakal bahas beberapa
unit di tambang terbuka teman-teman. Nanti kalian bisa dapat ya gambaran kalau kalian pengen jadi operator gitu ya. Nah, nanti kalau kalian misalnya jadi seorang pengawas, kalian bakal harus bisa mengkoordinasikan dari ya plan yang udah direncanakan oleh engineering ke operator teman-teman. Jadi seperti itu job desk intinya teman-teman. Jadi supaya plan itu bisa terselenggarakan. Nah, dalam hal penambangan itu terkadang ada yang namanya kerusakan unit atau ada repair and maintenance. Jadi ini berhubungan dengan yang namanya plan. Plan ini beda-beda ya, mungkin ada divisi atau departemennya beda-beda di setiap perusahaan. Nah, kalau di tempat gua kemarin tuh plan itu artinya dia yang bertanggung jawab untuk repair and maintenance. Jadi unit-unit itu gak mungkin kalian gas terus, gak mungkin kalian bahasanya pancal terus kalau misalnya nggak pernah kalian perbaiki, karena pasti aus sama aja kayak kalian servis motor ya teman-teman ya. Motor kalian atau mobil kalian kalau nggak diservis pasti bakal rusak. Nah seperti itu. Fungsinya plan ini bukan hanya repair and maintenance, tapi dia menjaga supaya lifetime unit itu bisa panjang. So kalau misalnya nggak ada plan, itu operation ataupun engineering bakal kebingungan karena alatnya nggak ada. So jadi ini adalah satu departemen yang bisa dibilang pokok ya teman-teman ya. Selanjutnya, jadi inti dari segala inti misalnya tentang dari klien, misalnya ini kontraktor ya teman-teman, kontraktor pertambangan. Jadi dari klien ataupun klien pun yang punya engineering gitu ya, dia mendesain tambang supaya tambang ini bisa, ya itu nggak mengikuti good mining practice, itu benar-benar disesuaikan dengan konsep, dengan ilmu, gimana yang kalian pahami ilmu itu kalian harus terapkan di sebuah lembaran yang bisa dibilang untuk ya planning lah ya, misalnya peta dan sebagainya macamnya. Itu adalah untuk guidance teman-teman operation untuk do kerjaannya mereka di hari itu sampai berbulan itu, minggu itu, ataupun sampai tahunan, 1 tahunan teman-teman. Jadi itu fungsinya engineering. Jadi kalau misalnya nggak ada engineering, operation ini hanya ngikutin aja nambang, tapi nggak tahu nih kira-kira sudah sesuai dengan good mining practice atau enggak. Jadi ya kayak matanya dibantu dengan engineering gitu ya. Jadi 3 departemen ini saling berkaitan dan menjadi salah satu yang pokok. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk ke departemen ini, gue bakal kasih tahu kira-kira apa aja yang dibutuhin. Jadi kalau misalnya plan itu lebih kebanyakan untuk teman-teman yang berbackground elektrik, teknik mesin, pokoknya berhubungan tentang unit, servis, alat berat dan sebagainya macamnya, itu bisa masuk ke yang namanya unit plan. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak kalian jago di fisika, di matematika dan sebagainya, kalian nggak bisa masuk plan. Karena itu pun bisa terbuka, tapi ya kebanyakan dari lulusan mekanik atau teman-teman teknik mesin gitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya kalian kan di situ ada yang jadi mandornya ataupun yang benar-benar yang dia ngawasin mekanik ya teman-teman ya, ataupun teknisian teman-teman. Nah, tapi teknisian itu bisa backgroundnya SMK. Kalau kalian yang benar-benar ngambil SMK otomotif kayak gitu-gitu, bisa juga langsung masuk. Jadi nggak perlu kalian harus lulusan kuliah, bisa masuk ke tambang di bagian plan. Nah, untuk operation itu pun sama. Kebanyakan operation di saat ini adalah operation ataupun pengawas yang berasal dari operator. Operator itu teman-teman ada yang bilang kayak, bisa nggak sih bang kalau nggak punya pengalaman masuk operator? Bisa banget, karena banyak jalan yang bisa dibilang kalian bisa masuk tanpa ada pengalaman. Bisa ada yang namanya fresh graduate operator ada, tapi kebanyakan emang udah punya pengalaman operation ini. Contohnya kalau kalian udah pernah kerja bagian di sawit kayak megang eksa, megang dozer, kalian udah bisa ngelamar lah perusahaan tambang dengan megang unit yang kalian pernah pegang. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian cobain yang namanya fresh graduate operator. Kalau misalnya kalian pengen tahu, nanti kalian cek aja di lamannya tambang-tambang, mungkin banyak yang buka tentang fresh graduate operator ini. Lalu apalagi backgroundnya? Nah, kalau misalnya kalian masuk dari bidang kuliahan teman-teman ataupun sebagai mahasiswa, kalian bisa dari geologi, bisa dari pertambangan, bisa masuk sipil. Kenapa sipil dibutuhkan? Karena ada yang namanya jalan tambang. Nanti semua tentang ilmu jalan tambang nanti gue bakal bahas juga di konten di YouTube ini teman-teman. Jadi kalian jangan lewatin video ini ataupun jangan lewatin dari channel gue, kalian subscribe ya. Nah, nanti kalau misalnya udah 3 itu ataupun tadi kan udah sipil, terus ada geologi, tambang, terus nanti ada juga dari background apalagi ya, kayaknya
Tiga itu sih yang utamanya sih teman-teman kalau misalnya untuk di operation, karena ya bagian backgroundnya seperti itu yang banyak di lowongan-lowongan pekerjaan sih. Biasanya sipil, tambang, geologi, mungkin geoscience yang lain mungkin bisa masuk ya, cuma jarang sih biasanya itu. Nah, lanjut untuk ke PPNC ataupun ke engineering teman-teman, di mana dia bisa masuk lewat statistika, kalian bisa masuk lewat tambang, bisa masuk lewat geologis juga, bisa masuk. Kalau sipil sih jarang sih teman-teman, malah kalau untuk engineering. Ya kayak gitu sih backgroundnya, tapi tergantung perusahaannya masing-masing, kayak bidangnya apa aja di engineering itu. Nah, kalian bisa masuk. Nah, kalau misalnya kalian yang kayak nggak disebutin jurusannya dari yang tiga tadi teman-teman, tiga departemen besar, kalian masih banyak karena di situ ada benar-benar khusus untuk yang bangun-bangun sipil, jalan dan inilah kayak bangunan-bangunan kayak mes dan sebagainya macamnya itu juga ada. Terus ada yang jadi trainer, ada yang jadi PMO, ada yang jadi HC, banyak semua teman-teman. Safety itu udah banyak banget. Jadi kalian yang pengen tahu ataupun pengen kerja tambang, yang penting itu gini nih. Jadi peluang itu kalian lihat kalau misalnya dia bukannya ada di jurusan kalian. Kalau nggak ada jurusan kalian, kalian daftar, kemungkinan sangat-sangat kecil kalian diterima. Walaupun kalian lebih bagus daripada saingan kalian. Ini misalnya kalian dari ini bukan di operation teman-teman ya. Terus kalian dari dari ini dari teknikal atau teman-teman yang elektrik gitu ya. Terus mau masuk ke sini padahal nggak ada nih, adanya tambang, geologi sama sipil tadi. Walaupun kalian nilainya ataupun hasilnya lebih baik daripada mereka ini, yang bakal diterima nih mereka kebanyakan teman-teman. Kenapa? Karena emang background awalnya udah diseleksi bahwa ini yang dibutuhkan, beda sama kalian, gitu ya. Jadi untuk itu kalian harus benar-benar ngeliatin sesuai requirement yang disediakan dari perusahaan. So, jadi kalau misalnya itu adalah tiga departemen yang besar, nanti kalau misalnya kalian emang mau request kayak bahas ini bang, nanti gue bakal bahas lagi. Tapi nanti gue bakal ngebahas emang seputaran semua tambang, sampai kira-kira kerja di tambang tuh gimana, terus ilmunya seperti kayak buat jalan seperti apa, gue bakal masukin ke YouTube ini. Jadi kalian don't miss it, dan juga jangan lupa subscribe channel ini. See you in the next content, bye-bye!